Assalamualaikum. Halo teman-teman, terima kasih banyak karena telah mengklik video ini. Balik lagi di channel Mala Summit. Di video kali ini kita akan membahas salah satu gear yang penting dan wajib kalian bawa pada saat melakukan kegiatan pendakian gunung. Gear tersebut adalah jaket. Yang sudah sama-sama kita ketahui, fungsi jaket dalam kegiatan pendakian gunung adalah menjaga suhu tubuh agar tetap normal dalam kondisi suhu dingin atau ekstrim. Oleh karena itu, perlu kita ketahui jenis material yang digunakan pada jaket yang akan kita gunakan. Oh iya, video ini bukan tentang tips memilih jaket, namun lebih kepada perbandingan material atau inner atau feel yang digunakan pada jaket, sehingga teman-teman lebih memahami kelebihan dan kekurangan dari jaket yang akan dibeli maupun yang akan digunakan. Material atau bahan tersebut ialah jaket berbahan polar dan jaket berbahan bulu angsa. Dari kedua material yang tadi sudah disebutkan, menurut kalian bahan atau jaket berbahan apa nih yang paling cocok digunakan di gunung-gunung Indonesia? Atau teman-teman sekarang sedang menggunakan jaket berbahan apa? Tulis di komentar ya. Yuk langsung saja kita bahas kelebihan dan kekurangan dari material atau bahan-bahan tersebut. Yang pertama, jaket polar. Jaket polar merupakan jaket yang paling umum dan paling sering kita jumpai pada saat pendakian atau pada saat kita mampir dan hilaf di toko outdoor. Selain memang banyak brand lokal maupun interlokal yang memproduksi jaket dengan berbahan polar, jaket polar juga merupakan jaket yang bisa dibilang cukup ramah di kantong bagi teman-teman yang kantongnya ambiar. Oke deh, langsung saja kita masuk ke kelebihan jaket berbahan polar. Kelebihan pertama yaitu stabil dalam kondisi yang basah. Jaket berbahan polar ini dapat bekerja dengan baik sebagai insulator tubuh meskipun jaket dalam kondisi yang basah. Polar memiliki kemampuan dalam breathability yang sangat baik sehingga proses sirkulasi udara dapat berjalan baik saat jaket tersebut dikenakan. Dibandingkan material bulu angsa, jaket berbahan polar lebih mampu bekerja baik dalam kondisi yang basah sehingga jaket berbahan polar tetap dapat memberikan kehangatan pada penggunanya. Yang kedua, cepat kering. Yap, jaket polar lebih cepat kering dibandingkan material bulu angsa. Cukup dijemur dan diangin-anginkan saja dalam waktu yang tidak lama. Jadi ketika jaket tersebut dicuci, kalian bisa menggunakannya lagi dengan cepat. Yang ketiga, elastis. Bahan polar mempunyai tingkat elastisitas cukup tinggi. Hal ini membuat jaket berbahan polar dapat menyesuaikan dengan bentuk badan. Jadi kalian tetap lebih terlihat fashionable. Dan yang keempat, harganya terjangkau. Dari kedua bahan yang dibahas di dalam video ini, jaket berbahan polar lebih terjangkau dan ramah bagi pelajar, mahasiswa, apalagi anak kos. Lanjut ya, sekarang kekurangan dari jaket polar. Yang pertama, tebal. Jaket berbahan polar biasanya cenderung tebal dan tidak dapat dikompres atau press, sehingga pada saat teman-teman packingan terasa sangat besar, menyebabkan volume atau kapasitas backpack atau carrier teman-teman berkurang. Yang kedua, berat. Jika teman adalah pendaki yang lebih menyukai gear-gear ringan atau pendaki yang menerapkan konsep ultralight, tentunya jaket berbahan polar bukanlah pilihan untuk dibeli atau digunakan, karena jaket berbahan polar jika dibandingkan dengan jaket berbulu angsa, jaket berbahan polar lah yang paling berat. Dan yang ketiga dan yang terakhir, mudah kotor. Karena memiliki tekstur berbulu luar dalam, maka polar sangatlah rawan kotor. Terlebih kalau kalian mengenakannya untuk keluar rumah, maka debu dan partikel lain akan gampang terperangkap. Oleh sebab itu harus sering dan cepat dibersihkan ketika dipakai. Oke, tadi kita sudah membahas kelebihan dan kekurangan dari jaket polar. Selanjutnya kita bahas tentang bulu angsa. Bulu angsa? Kenapa nggak bulu domba? Ya gue gak tahu Bambang. Ya bener, jaket berbahan bulu angsa memang tidak terlalu umum bagi pendaki-pendaki yang baru memulai menyukai aktivitas pendakian seperti gue. Selain tidak umum dan bentuknya pun bulky atau gendut gitu deh. Tapi jangan salah, jaket berbahan bulu angsa merupakan opsi terbaik untuk dipilih atau dibeli jika kalian lebih ingin merasakan kehangatan di atas gunung seperti di peluk dia.
ketika jaket polar yang kamu pakai tidak cukup membuat kamu hangat, jaket bulu angsa atau down lah yang kamu perlukan untuk menjaga suhu tubuh lebih stabil dalam cuaca dingin bahkan ekstrim. Langsung saja deh kita bahas kelebihan dari jaket bulu angsa. Nomor 1, lebih hangat. Jaket bulu angsa lebih hangat jika dibandingkan dengan jaket polar. Sangat baik dalam menahan dan menjaga panas tubuh ketika suhu drop. Bahan isian ini dipercaya memiliki daya insulasi terbaik dibandingkan yang lain. Jadi, jika teman-teman yang tidak terlalu kuat terhadap dingin, jaket bulu angsa bisa menjadi pilihan terbaik untuk dipinang. Tapi jangan pakai bismillah, nanti jadi film. Yang kedua, ringan. Walaupun bentuknya bulky atau gendut, bukan berarti jaket bulu angsa ini berat loh. Bagi kalian yang suka ngeluh karena carrier berat, cocok banget nih. Jaket bulu angsa digunakan dan menemani teman-teman pada saat pendakian. Karena jika dibandingkan dengan material lainnya, jaket bulu angsa merupakan jaket ringan. Yang ketiga, packing kecil dan ringkes. Karakteristik bulu angsa yang halus dan lembut menyebabkan bulu angsa mudah dikompres hingga 30-50%. Jadi, saat packing, jaket tidak terlalu memakan volume backpack atau carrier. Jadi kalian bisa membawa semangka di dalam carrier. Kekurangannya, dari kelebihan-kelebihan jaket bulu angsa yang tadi sudah disebutkan, bukan berarti jaket bulu angsa tidak memiliki kekurangan loh. Ada beberapa kekurangan jaket bulu angsa. Di antaranya ialah 1. Mahal. Yap, alasan pertama kenapa tidak beli jaket bulu angsa adalah harganya yang relatif cukup mahal dan tidak friendly di dompet. Lebih baik digunakan budget kalian untuk melengkapi gear-gear yang belum kalian miliki. Yang kedua, tidak stabil. Tidak seperti polar yang lebih stabil dan tetap dapat memberikan kehangatan pada kondisi basah, jaket bulu angsa perlu diperlakukan khusus dan dijaga agar tidak basah dan lembab pada saat pendakian, karena jaket daya insulasi akan berkurang bahkan hilang jika pada kondisi basah, sehingga jaket bulu angsa tidak dapat bekerja dengan baik dan cenderung kempes dan tidak mengembang. Yang ketiga, tidak cepat kering. Jaket bulu angsa membutuhkan waktu untuk kering jika dalam kondisi basah dan cenderung tidak akan mengembang. Yang keempat, bulu keluar dan bau. Semakin bulu angsa dikompres dan digunakan, kemungkinan bulu yang akan keluar dari celah-celah jahitan maupun pori-pori kain outer layer ini menyebabkan daya insulasi akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan jaket bulu angsa cenderung memiliki bau yang tidak sedap jika dalam kondisi lembab atau basah. Dan yang terakhir, nomor 5, membutuhkan perawatan yang khusus. Dalam merawat jaket bulu angsa agar tetap dapat digunakan lama, perlu perawatan yang khusus yang harus dilakukan, mulai dari cara menyimpan, mencuci, hingga menjemur jaket bulu angsa hingga kering. Oke, jadi seperti itu kiranya teman-teman kelebihan dan kekurangan dari bahan polar dan bulu angsa. Menurut teman-teman, mana yang paling baik dan cocok dengan gaya pendakian teman-teman, polar atau bulu angsa? Komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya, karena support dari teman-teman berarti bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.